Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas nama taufik hidayah dan karunia kita berkumpul di sini pada sehat walafiat. Semoga kesempatan pagi hari ini kita bisa mendapatkan ilmu sesuai dengan kita. Salawat dan salam tidak kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat-sahabat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Muhajir Pak Basuki Setiawan, yang saya hormati Bapak Yang saya hormati Bapak Ketua RW 12 Bapak Andrianto, yang saya hormati Bapak Ustadz Deden yang memfasilitasi kehadiran kami di sini, yang saya hormati Bapak Kepala Desa Pasir Angin Bapak Ismail HS yang insya Allah hadir nanti, yang saya hormati Bapak Ketua Forum DKM Desa Pasir Angin Bapak Haji Aib Saifullah SE, yang saya hormati Bapak Ketua MUI Desa Pasir Angin Bapak Kiai Haji Ustadz Junaidi Salim SPD, yang saya hormati Bapak Ketua DMI Desa Pasir Angin Bapak Ustadz Haji Nasruddin MPD, dan yang saya hormati Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid dan Mushola seluruh Ketua Dewan Kemakmuran Masjid dan Mushola Desa Pasir Angin, serta bapak-bapak yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Yang kedua, saya akan memperkenalkan tim kami dari BNN Kabupaten Bogor. Yang pertama adalah Bapak AKP Dodi, beliau Ketua Seksi Pemberantasan. Beliau beberapa kali menjadi Kapolsek di daerah Kabupaten Bogor, dan beliau dipercaya oleh pimpinan kami untuk menjabat sebagai Kepala Seksi Pemberantasan. Yang kedua, Pak Apel Mulyana, beliau mewakili Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat. Kemudian Pak Ivan mewakili Seksi Rehabilitasi, dan Pak Igo mewakili Seksi Humas. Kehadiran kami di sini dalam rangka mensosialisasikan pentingnya peran orang tua dan lingkungan masjid dalam upaya pencegahan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di lingkungan masyarakat. Perlu kita ketahui bersama bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di lingkungan masyarakat adalah hal yang sangat mengkhawatirkan. Karenanya Bapak Presiden pada tahun 2017 menyatakan bahwa Indonesia darurat narkoba. Hal itu didasarkan pada data-data peredaran gelap dan data-data penyalahguna narkoba di lingkungan Indonesia. Tanggal 26 Juni kemarin, dalam rangka Hari Anti Narkotika Internasional, Bapak Kepala BNN Provinsi Jawa Barat juga menyatakan dan menegaskan bahwa Jawa Barat darurat narkoba. Sementara kita ketahui jumlah masyarakat terbesar di Jawa Barat ada di Kabupaten Bogor. Karenanya kita perlu waspada, karena bahaya narkoba ini adalah bahaya yang serius. Angkanya tetap tinggi meskipun di masa pandemi. Kita perlu mengetahui, mungkin saya akan mengulangi bahwa Allah memerintahkan kita ku anfusakum wa ahlikum nar, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Karenanya
takutlah kamu kepada Allah bila menurunkan, bila mewariskan generasi yang lemah. Karenanya kita harus memiliki anak-anak, keluarga besar kita, cucu-cucu yang kuat. Kuat dalam kategori Islam itu ada 4. Kuat iman, kuat fisik, kuat ilmu, dan kuat harta. Karenanya apabila kita bertekad untuk mewariskan generasi yang kuat, 4 kuat tadi, kita akan tahu persis bahwa bahaya narkoba ini adalah ancaman yang serius. Karenanya kita perlu mengetahui bagaimana cara mencegah jangan sampai anak-anak kita, cucu-cucu kita menjadi penyalahguna narkoba. Kita tidak boleh abai, karena ada orang penting di negara ini pernah berkata, ketika narkoba masuk ke Indonesia, saya tidak terlalu khawatir karena 7 anak saya aman semua. Tapi sekarang saya sedih karena cucu saya kena. Dan itu tidak boleh terjadi pada kita, karena apabila itu terjadi maka musibah yang sangat besar yang kita alami. Nanti kita akan uraikan betapa pentingnya peran orang tua dalam hal ini. Lalu bagaimana dengan kaitan peran lingkungan masjid? Peran lingkungan masjid ini strategis, karena pada awal Rasulullah mendirikan negara di Madinah itu dikelola dari dalam masjid. Pengelolaan bisnis, strategi tempur, pendidikan, dan sebagainya di masjid. Karenanya apabila keluarga-keluarga di lingkungan kita kurang mampu melindungi keluarganya, maka itu sepenuhnya tanggung jawab dari masjid. Sebagai contoh begini, di suatu tempat, di suatu kota di daerah Jawa Barat juga, itu pernah terjadi, ada seorang preman di suatu pasar memaksa setiap anak SMP yang lewat untuk mengkonsumsi narkoba. Kebetulan anak itu anak pendekar. Ketika dia lapor kepada ayahnya, ayahnya datang ke lokasi, preman itu lari kocar-kacir. Beberapa hari kemudian dia mulai aksinya lagi. Lalu kena batunya yang dia paksa untuk mengkonsumsi narkoba, anak SMP ini, anak TNI. Ketika anak ini lapor kepada ayahnya, ayahnya datang ke lokasi, preman kocar-kacir juga. Lalu pertanyaannya, bagaimana kalau seandainya anak tersebut anak yatim? Ibunya juga tidak memiliki kekuatan pengaruh ekonomi dan sebagainya. Alhamdulillah ibunya bisa curhat karena ikut majelis taklim, curhat ke DKM, DKM laporkan ke BNN, lalu saya kirim tim berantas saya kembali, preman tersebut kocar-kacir, dan kita tutup lokasinya. Kita harapkan tidak lagi muncul di tempat yang lain. Karenanya pada kesempatan hari ini saya berharap apapun keluhan masyarakat di lingkungan bapak-bapak, tolong difasilitasi untuk disampaikan ke kami. Mudah-mudahan kami bisa mengatasi permasalahan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Kita lanjut. BNN Kabupaten Bogor memiliki 3 tugas pokok. Yang pertama adalah tugas yang diemban oleh seksi pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Tugas kami di seksi ini mensosialisasikan terkait bahaya penyalahgunaan narkoba ke seluruh masyarakat Kabupaten Bogor dan Kota Bogor. Karena Kota Bogor belum ada BNN kota, sehingga diembankan ke kami. Jadi kami termasuk realisasi Kota Bogor. Nah, khusus untuk Kabupaten Bogor bisa kita bayangkan karena Kabupaten Bogor sangat luas, terdiri dari 40 kecamatan, lebih dari 400 desa, sehingga sulit bagi kami untuk mendatangi warga door to door.
Nah, kesempatan-kesempatan seperti ini sangat kami harapkan, di mana bapak-bapak berkumpul, kami diundang memberikan materi. Alhamdulillah, ya, karena tim kami di bagian pencegahan dan pemberdayaan masyarakat ini hanya 7 orang. Bisa kita bayangkan kalau seandainya harus door to door. Karenanya tugas hari ini yang saya emban dan kami emban ini adalah tugas sosialisasi, pencegahan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Jadi kami sangat berharap dukungan dari seluruh masyarakat agar masyarakat dapat mencegah diri, keluarganya dan lingkungannya dari penyalahgunaan narkoba, serta memiliki kemampuan untuk mensosialisasikan, menularkan kepada masyarakat lainnya terkait dengan bahaya penyalahgunaan narkoba ini dan mencegah terjadinya peredaran gelap narkoba di lingkungan masing-masing. Kemudian yang kedua, kita memiliki seksi rehabilitasi. Seksi rehabilitasi ini berupaya agar seluruh masyarakat di Kabupaten Bogor khususnya yang sudah terlanjur menyalahgunakan narkoba mau direhabilitasi sampai sembuh. Karena biaya rehabilitasi ini gratis. Pada tahun 2017 pemerintah mencanangkan rehabilitasi 100.000 residen pecandu narkoba. Selamat datang Pak. Silakan. Dari alokasi dana rehabilitasi 100.000 hanya dapat digunakan kurang dari 20%, karena ketidaktahuan masyarakat atau ketidakpahaman masyarakat terkait pentingnya rehabilitasi ini. Ada suatu kasus yang pernah kami alami dulu. Ada informasi seorang anak pecandu narkoba sampai ke kami, lalu kami melakukan pendekatan kepada orang tuanya agar anak tersebut bersedia direhabilitasi sampai sembuh. Tapi si orang tua menyangkal, jadi menolak untuk direhabilitasi. Kemudian kita melakukan pendekatan kepada tetangga-tetangganya, juga tidak berhasil. Alhamdulillah kita melakukan pendekatan kepada pengurus DKM masjid di dekat rumahnya. Alhamdulillah bisa diyakinkan bahwa rehabilitasi itu penting untuk anaknya. Kemudian disepakati jam tertentu kita ketemu dengan anaknya, lalu kita bisa melakukan asesmen sampai sejauh mana pengaruh narkoba terhadap anak tersebut. Karena rehabilitasi volunteer ini tidak dilakukan proses hukum, tidak kita proses hukum. Ya, karena untuk memproses hukum kita bukan hanya butuh hasil tes urin positif, tapi kita juga butuh bukti-bukti bahwa yang bersangkutan menggunakan narkoba dan bisa dibuktikan bahwa narkoba masuk ke dalam tubuhnya akibat penyalahgunaan sehingga bisa dilanjut proses hukum. Kalau tidak, kalau volunteer, kita upayakan direhabilitasi, diobati sampai sembuh. Namun 10 menit sebelum jadwal yang ditentukan kesepakatan kita bertemu dengan anaknya, yang bersangkutan telepon kami menyampaikan, Pak, kita tidak jadi ketemu karena anak saya dibawa kabur neneknya takut direhabilitasi nanti dianiaya. Tidak, itu salah Pak. Direhabilitasi itu disayang karena yang bersangkutan aset bangsa dan anak itu adalah amanah Allah yang dititipkan kepada kita. Namanya amanah, apabila kita tidak sanggup menjaganya, dia akan berbalik menjadi musibah. Saya ulangi, setiap amanah apabila kita tidak sanggup menjaganya, dia akan berbalik menjadi musibah. Karenanya kita harus serius menjaga amanah. Sebagai contoh, Bapak Kepala Desa mengamanahkan menitipkan motornya ke rumah kita. Itu kebanggaan, karena itu adalah suatu kepercayaan.
dan tidak semua orang bisa mendapatkan kepercayaan. Lalu bagaimana kalau motornya hilang? Itu adalah musibah. Ya, karenanya kita harus pahami bahwa proses rehabilitasi terhadap anak-anak, saudara-saudara, kerabat-kerabat yang sudah terlanjur menyalahgunakan narkoba adalah sangat penting. Sangat penting. Dan ini menjadi penting karena berdasarkan data yang kami miliki, prevalensi penyalahgunaan narkoba pada tahun 2017 sekitar 3,3 juta jiwa. 30 kematian setiap harinya. Sekarang angkanya naik 4,1 juta. Itu tidak termasuk yang meninggal itu. Nah, dari angka 4,1 juta prevalensi itu 70% lebih masih dalam kategori tahap coba-coba pakai, sehingga masih besar kemungkinan potensi untuk sembuh. Kita lanjut kepada seksi yang ketiga, yaitu seksi pemberantasan yang dipimpin oleh Pak Dodi. Ya, beliau punya anggota 8 orang, 9 dengan beliau. Bayangkan untuk mengcover Kabupaten Bogor dan Kota Bogor yang demikian luasnya, yang demikian banyak penduduknya, beliau sangat berharap masukan dari masyarakat terkait adanya peredaran gelap narkoba di lingkungan masing-masing. Tidak usah khawatir nanti akan direpotkan dalam proses hukum, tidak. Laporan itu kita terima, kita akan melakukan penyelidikan dengan cara kita sendiri. Kita akan mencari bukti-bukti untuk kita bisa limpahkan ke kejaksaan untuk dilakukan proses hukum selanjutnya dengan cara kita sendiri. Sehingga informasi terkait adanya peredaran gelap narkoba sangat kami butuhkan. Kami sangat butuh informasi, dan juga kalau bapak-bapak kebetulan lewat kantor kami di kompleks perkantoran Kabupaten Bogor di Cibinong, dengan senang hati kalau berkenan mampir, kita bisa berdiskusi, kita bisa mempererat silaturahmi. Terlebih kalau ada informasi-informasi terkait pencegahan, rehabilitasi, dan pemberantasan yang bisa diinformasikan ke kami. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Kita sadari bersama bahwa peredaran gelap narkoba di Indonesia adalah suatu bentuk proxy war. Proxy war ini adalah suatu bentuk perang tanpa menggunakan senjata. Jadi dari informasi intelijen yang kami dapati, ada lebih dari 72 sindikat asing yang memasukkan narkoba ke Indonesia, di mana 50% lebih berasal dari Tiongkok. Itu berusaha memasukkan narkoba ke Indonesia memang untuk mencelakakan kita. Mereka berusaha untuk membunuh kita. Gagal membunuh kita, anak kita ditarget. Gagal anak kita, cucu kita, seterusnya. Karenanya kita harus waspada. Ya, pimpinan kita mengibarkan moto war on drugs. War on drugs artinya perang terhadap narkoba. Kenapa digunakan istilah perang? Karena Indonesia menganut sistem perang sis hantam rata, singkatan dari sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Jadi di dunia ini Indonesia lah satu-satunya negara yang menganut sis hantam rata. Kalau negara lain tidak. Sebagai contoh Irak, ketika Irak diserang oleh Amerika, diduduki oleh Amerika, angkatan bersenjatanya ditaklukkan, pemerintahnya